Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji marilah kita bersama haturkan dan kita panjatkan melalui lisan kita, melalui qalbu kita hanyalah untuk Allah semata. Tidak ada yang berhak mendapatkan pujian, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memujinya, dengan menyanjungnya, Allah melihat kita semua dari lisannya, dari mulutnya, dari kolbunya. Mudah-mudahan kelak kita termasuk oleh Allah orang yang bersyukur. Sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curah selamanya kepada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, para sahabat, para atba'i tabi'in hingga sampai kita semua, semoga kelak dapat berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam beragama kita tidak terlepas dari ibadah zahir, ibadah hati, dan ibadah rasa. Ibadah dohir ini telah nampak sebagaimana pada hadis Umar bin Khattab disampaikan pada waktu itu mereka para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah data yaumin idda'ala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu siwadis sya'ri la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Rasulullah duduk melingkar berhalaqah bersama para sahabat sedang melakukan pengajian. Itu biasa pada sholat ngariung, di rumah sahabat ngariung, itu biasa. Dan di situ berdiskusi dan bertanya sahabat dengan Rasulullah. Tiba-tiba dalam majlis itu ada seorang laki-laki yang datang, yang banget putih wajahnya, yang banget hitam rambutnya, tidak diketahui dari mana datangnya. Duduk saja gigireun Rasul bari kakina disimpan di atas kakinya Rasulullah. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada baginda Rasulullah, akhbirni anil Islam. Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahijjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Dari hadis Umar ini baginda Rasul ditanya akhbirni anil Islam. Ditanya tentang
sampaikanlah, ceritakanlah kepadaku tentang Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka Rasulullah menjawab, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dari hadis ini menyatakan kepada kita bahwa berkaitan dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, bulan Ramadan, kemudian munggah haji, itu adalah berkaitan dengan ibadah yang sifatnya dohiriyah, ibadah yang nampak, ibadah yang terlihat. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mulut terdengar, mulut melihat, mulut mengucapkan, mata melihat, telinga mendengar. Itu dohir, nampak, terlihat, nyata. Sholat juga sama. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, sujud, ruku, itu juga nampak, kelihatan kita sholat, orang sholat. Itu namanya ibadah zahir. Isinya ibadah zahir itu adalah gerakan dan ucapan yang terlihat, yang nampak. Orang zakat ada hartanya, dikeluarkan hartanya juga terlihat, nampak. Zahir, hartanya terlihat. Orang berpuasa juga nampak. Berpuasa kelihatan dia berpuasa, tidak makan, tidak minum juga nampak. Ibadah haji juga sama, yang sedang dilaksanakan hari ini. Berangkat itu juga nampak. Kelihatan gerakannya, kelihatan berangkatnya, visanya, paspornya, dan lain hal sebagainya. Itu nampak. Itu namanya ibadah zahir. Ibadah dohir kalau kita tarik itu bisa disebut dengan syariat. Maka dari hadis Ibnu Umar pada potongan yang pertama, akhbirni anil Islam, ini mengandung makna ibadah atau ilmu yang ditarik tentang syariat. Jadi syariat itu ilmu yang zahir, ilmu yang mengatur aturan-aturan yang mengatur gerakan, ucapan yang nampak, ibadah badan yang nampak, yang terlihat. Ngangkat tangan terlihat, baca Fatihah terlihat. Itu. Kemudian yang kedua, fa'akhbirni anil iman. Qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang kedua yang ditanyakan pada hadis dari Umar bin Khattab ini adalah pertanyaan tentang iman. Rasulullah menjawab, apa itu iman? Antu'mina billah. Iman itu adalah percaya pada Allah, pada Rasul, pada kitab, pada para malaikat, kemudian pada hari akhir, kemudian pada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, percaya. Dan kepercayaan itu adanya di dalam hati. Dan itu tidak terlihat, tidak nampak. Jadi keimanan, percaya itu tidak nampak. Kita percaya Allah tidak terlihat. Kita percaya pada malaikat tidak terlihat karena kepercayaan adanya di dalam hati. Jadi adanya di dalam hati. Tidak nampak, tidak terlihat. Maka ada ibadah yang kedua berkaitan dengan keimanan. Yaitu adalah iman. Kalau kita tarik, ini adalah ilmu tauhid atau ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat. Jadi tidak terlihat ibadah kita karena ibadahnya ada di dalam hati. Ya, ibadahnya ya dengan meyakini, faham dan yakin. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam qalbu. Jadi tidak terlihat. Nah kalau kita tarik ke dalam bidang ilmu, ini namanya ilmu hakikat. Kemudian dijawab fa'ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiquhu. Qala sodakta, kata malaikat. Kemudian ada lagi pertanyaan yang ketiga.
Fa akhbirni anil ihsan. Jadi malak yang tadi, laki-laki yang syadidu bayadil wajhi syadidu siwadi sya'ri la yura ali asaru safar, bertanya tentang yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Baginda Rasul menjawab, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah serasa-rasa engkau melihat Allah. Jadi serasa-rasa. Jadi dalam beribadah serasa engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, serasa-rasa engkau dilihat oleh Allah. Jadi pada bagian ihsan ini, ibadah kita kepada Allah itu memakai rasa. Jadi dalam ibadahnya ada rasa dilihat oleh Allah. Kira-kira begitu. Ada rasa dilihat oleh Allah. Nah, maka ibadah pada ihsan ini itu ibadahnya butuh dengan rasa. Nah, maka kalau kita tarik ilmu yang berkaitan dengan ihsan ini namanya ilmu tasawuf yang mempelajari rasa itu. Sehingga dalam amaliyah ibadah kita ada yang kita lakukan, ada yang kita mesti jalankan, di mana ibadah itu satu raganya, ucapan mulut dan gerakannya juga ibadah, yang kedua juga hatinya, kemudian yang ketiga juga ada rasanya. Sehingga kalau kita tarik, ada ibarat dalam beragama itu ibarat ada buah durian. Satu ada kulitnya, dua ada isinya, tiga ada rasanya. Nah, kalau ibadah kita hanya pada kulitnya saja, memperbaiki dalil A, dalil B, dalil C, hayu memperdebatkan pada level situ, maka itu baru sebatas kulitnya saja, ibadah zahir yang nampaknya saja. Nah, maka dalam beragama kita ini menjadi rukun agama. Jadi ada 3 rukun agama itu. Ada olahraga, ada olah hati, ada olah rasa. Tuh, jadi 3-tiganya mesti ada. Ada syariat, ada hakikat, ada thoriqat dan makrifat. Ilmu tasawuf, ilmu yang ketiga bagian dari ihsan namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf isinya ada thoriqat, ada makrifat. Tuh, jadi berkaitan dengan ibadah zahir itu adalah yang mengaturnya syariat. Berkaitan dengan ibadah batin itu isinya adalah ilmu hakikat. Kemudian berkaitan dengan ibadah yang pada ranah rasa itu adalah thoriqat dan makrifat. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, pada masing-masing tadi kalau kita sholat itu kan mengolah raga. Allahu Akbar, ngangkat tangan, mulutnya mengucapkan, itu yang diolah adalah raganya. Isinya ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, penting kita belajar ilmunya tentang sholat, kemudian amalkan tentang sholat itu. Nah, ilmu amal isinya, berilmu saja teamal, apal tentang sholat, bacaan, praktek sholat, dan lain hal sebagainya tahu, tapi itu sholat. Nah, itu bukan syariat, tapi itu sholat. Sholat nama, tapi wudhunya pakai air kotor, pakai air yang tidak suci, juga sama, tidak sah. Maka syariat ini mengatur bagian hukum sah dan tidak sah. Ini hukum, ini fikih. Itu. Jadi hukum fikih mengaturnya level itu. Nah, kalau berkaitan dengan keimanan, ilmu hakikat itu ya isinya paham dan yakin.
paham dan yakin. Maka untuk bisa paham yakin, kita harus bisa mengenal Allah melalui sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat anu jaiznya 1, wajib di Rasul 4, mustahil 4, kemudian jaiznya 1, jadi 51. Maka din jamaah rahimakumullah, penting tahu tentang itu untuk bisa paham dan yakin. Maka ilmu hakikat, ilmu yang mengatur tentang paham dan keyakinan, isinya paham dan yakin. Siapa yang kita sembah? Nah, untuk bisa mengenal Allah, maka mesti belajar ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat. Tasawuf tadi ada 2, ada tasawuf amali, ada tasawuf nadori. Tasawuf amali mengenal Allah melalui amal, isinya adalah thariqah. Tasawuf kemudian ma'rifat, ma'rifat itu inti daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk bisa sampai kepada ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus memperdalam dan memperjelas keilmuan kita berkaitan dengan ilmu tasawuf. Berbicara ilmu tasawuf, berbicara ma'rifat, berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah. Untuk bisa mengenal Allah, Allah menyampaikan dalam Qur'annya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkuru fi dzatillah. Silahkan kalian berpikir tentang ciptaan makhluk Allah, tapi jangan engkau berpikir tentang zat Allah. Kalau dalam hadis disampaikan patuhlik, kalau berbicara tentang zat Allah, maka kalian akan hancur, akan rusak. Nah, maka berkaitan dengan tadi bahwa kita berpikir tentang makhluk, tentang penciptaannya, jangan berpikir tentang zatnya. Ciptaan Allah itu sangat banyak. Banyak sekali ciptaan Allah itu. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan, tidak usah jauh-jauh kita untuk bisa mengenal Allah itu. Cukup mengenal Allah itu, kenalilah dulu dirimu yang lebih dekat. Makhluk Allah, ciptaan Allah banyak. Kenalilah aja dulu dirimu. Siapa dirimu? Dari mana dirimu? Akan kemana dirimu? Nah, maka yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita mengenal diri kita. Mengenal diri kita, man arrofa nafsahu faqad arrofa robbahu. Jadi sederhana untuk bisa mengenal Allah, kenalilah dulu dirimu. Dari mana dirimu datang, dari mana akan kemana datang, akan kemana, dari mana dirimu datang, kemudian nanti akan kemana dirimu kembali. Nah, maka kenalilah dirimu, siapa dirimu. Nah gitu, jadi siapa dirimu, mengenal dulu diri kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpikir tentang zatnya, gitu kan, berpikir tentang zatnya, maka pasti akan terjerumus kepada pemikiran-pemikiran yang membuat kita itu menjadi musyrik atau kafir. Misalkan dalam ayat Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak semisal dengan apapun. Jadi tidak ada perbandingan yang bisa dimisalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berpikir tentang zatnya, pasti akan Allah duduk di atas aras, berarti makhluk. Padahal bagi Allah laisa kamislihi, tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah memiliki tangan kanan wungkul. Nah itu juga sama. Karena dia berpikir tentang zatnya padahal dilarang. Atau tingginya Allah itu sama dengan Nabi Adam. Misalkan punya pikiran begitu. Itu juga sama. Akan terjerumus kepada jurang yang salah. Kalau berpikir tentang zatnya. Maka yang dipikir adalah berpikirlah tentang diri kita. Nah maka din jamaah rahimakumullah, makrifat itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang thariqat adalah
dengan cara amaliyah, dengan cara amal. Bagaimana beramalnya? Beramalnya adalah dengan memperbanyak zikir. Nah, dengan memperbanyak zikir, zikrullah, dengan memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amaliyah zikirnya adalah afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, karena untuk beramal mengenal Allah itu harus ada amaliyah, kan ari tasawuf mah akhlak, buah dari amaliyah. Maka amal yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf adalah berzikir, dan zikir yang paling utama disebutkan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, zikir dulu. Nah, dengan amaliyah dzikir yang diucapkannya adalah kalimat la ilaha illallah. Banyak ayat yang berlintah tentang dzikir, banyak. Pertama, misalkan dalil-dalil yang berkaitan dengan dzikir. Jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah engkau itu, perbaharuilah imanmu dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Memperbanyak kalimat la ilaha illallah dengan mengucapkan, terdengar oleh telinga, terasa oleh lisan, mengucapkan kalimat itu. Maka ketika ada suaranya dengan mengucapkan dzikir, itu perintahnya jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah itu namanya zikir jahar. Terdengar, terucapkan. Makanya kalau kita ba'da sholat, subhanallah, karena sholat maghrib bisa subuh adalah jahar, wiridannya juga dijaharkan, dikeraskan. Kemudian ba'da zikir itu diakhiri dengan doa. Hadis Rasul menyampaikan, ma min abdin da'a min abdin ba'da kulli maktubatin wa ammana ba'dahum illa ajabahullah. Kemudian imam ngadoa, diaminkan oleh makmumnya ba'da kulli maktubah, selesai wirid, selesai dzikir, illa ajabahullah, kecuali Allah akan mengijabah doa itu. Makanya kenapa ada dzikirnya berjamaah, doanya berjamaah? Karena ketika diaminkan, Allah akan mengijabah doa itu. Kalau sorangan, kalau sendiri belum tentu. Tapi kalau lobaan, insya Allah. Ibarat membuka pintu yang besar, kalau dengan sendiri mah repot, berat. Tapi kalau didorong berjamaah bareng-bareng, pintu yang berat tadi insya Allah akan terbuka. Makanya dalam hadis, illa ajabahullah. Jadi amaliyahnya adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya tadi itu berkaitan dengan zikir jahar atau zikir keras. Dan mengucapkan zikir keras itu karena di Rasulillah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kalau buka HP tidak boleh, kalau zikir tidak boleh, kalau buka HP boleh, ba'da sholat. Nah itu. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, ada juga perintah zikir wadkur rabbaka fi nafsik wadkur rabbaka fi nafsik. Ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu. Mengingat Allah di dalam diri, di dalam hati, tidak ada suaranya. Tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul, dengan lembut, tidak ada suara yang terdengar. Bil gudui wal asol, siang, malam, sore, terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali wala takun minal ghafilin, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang lalai, yang lupa. Jadi ayat ini ada perintah berkaitan mengingat Allah dengan kolbu, dengan rahasia, tidak usah keras-keras. Nah, kalau tidak keras-keras zikir pada Allahnya, ayatnya ini Al-A'raf ayat 205. Nah, ayat ini Al-A'raf ayat 205. Nah, maka dengan Al-A'raf ayat 205 ini perintah tentang zikirnya zikir sirri, zikir khafi, zikir tidak terdengar.
mengingat Allah. Dengan kolbu, mengingat Allah dengan kolbu. Dzikir yang ini. Jadi ada dzikir jahar, ada dzikir sir. Itulah dzikir sir itu, dzikir khafi itulah yang ketika kita tidur, yang ketika kita berjalan, yang ketika kita di WC, ketika nyuci, ketika nyupir, ketika masak, tidak boleh lupa. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Nah, dzikir ada levelnya, ada tingkatannya. Dzikir pada level syariat itu dengan menyebut, dengan gerakan, dengan ucapan, dengan perbuatan. Jadi kalau Bapak Ibu tangannya digerakkan untuk Allahu Akbar, mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, kakinya dilangkahkan ke masjid, itu dzikirnya. Level dzikirnya, level dzikir pada makom syariat. Jadi level dzikir pada makom syariat, kakinya digerakkan ke masjid, diangkat sholat, mulutnya membaca Al-Quran, matanya melihat Al-Quran, itu dzikir. Dzikirnya ya level syariat. Level syariat. Pada syariat, dzikirnya ya seperti itu. Jadi ketika mulut baca Quran itu dzikir, mata melihat Quran itu dzikir, tangan mengucapkan gerakan tangan itu juga sama dzikir. Ada lagi dzikirnya pada level, pada tingkatan hakikat. Apa itu dengan diingat? Ingat pada Allah. Yang iman tadi, ingat pada Allah, itu dzikir pada level hakikat. Ada lagi dzikir pada tingkatannya, pada level, ada dzikir dengan tingkat level rasa. Yang tadi tasawuf. Jadi tasawuf itu pada level rasa dzikirnya. Rasa dilihat Allah, rasa ditatap Allah, Allahnya ada rasa. Dzikir pada tingkat torikot. Kalau dzikir pada tingkat makrifat itu dengan cara dipandang. Fa'aina matuwalu fasamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Jadi kalau sudah makrifat, melihat itu ya, melihat tiang itu langsung melihat Allah. Jadi melihat ayam itu melihat Allah. Ibarat bapak yang ditinggal maut ku ibuna, nyieun taplak, duduk di depan di ruang tamu, duduk di situ 3 bulan, ibunya sudah meninggal. Di ucapan taplak teh bari ceurik, mama nu disebut teh padahal nu dicabakan taplak. Jadi langsung tembus dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ibadahnya sudah pada level rasa, itu akan muncul di dalam hatinya khauf, ada roja. Kenapa asa capek ku sholat, capek ku dzikir? Karena masih merasa itu adalah kewajiban. Masih adalah kewajiban. Tetapi sebenarnya itu bukan kewajiban, mestinya adalah kebutuhan. Orang ibadah ke Allah, sholat. Yang dipersembahkan kepada Allah itu apa? Ruku? Enggak. Sujud? Enggak. Daruku jeung sujudna itu mah gerakan sholat. Apa yang disampaikan kepada Allah? Apa yang diberikan kepada Allah? Apa yang diibadahkan kepada Allah? Allah mah enggak butuh mau diibadahan atau tidak diibadahan. Allah mah tetap aja maha agung, tetap kuasa. Yang butuh itu adalah kita. Zikir, mengingat Allah, menyebut Allah. Allah mah enggak perlu disebut-sebut. Tetapi yang butuh dengan zikir adalah kita. Kenapa kita banyak lupa dengan Allah? Karena boleh jadi karena hati kita terlalu tertutup, ibarat orang lapar, terlalu lapar banget, udah kelewat laparnya. Jadi sudah tidak ada rasa untuk makan lagi. Sama dengan dzikir juga, karena orang terlalu banyak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu juga tidak akan melakukan dzikir karena sudah terlalu banyak lupanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, dari ini penting kita memahami syariat, laksanakanlah syariat.
Nah, laksanakan syariat. Sholatnya tetap dilakukan. Jangan sampai, oh kalau sudah ma'rifat mah nggak usah sholat lagi. Salah. Itu mah sama dengan mau makan, cukup aja dengan ingat nggak usah makan. Itu ibadah zahir, tetap makan tetap dilakukan. Kalau begitu, kalau nggak usah sholat ya udah nggak usah makan, nggak usah minum. Tapi ternyata kan butuh makan, butuh minum tetap. Maka ini juga sama. Kalau sudah makrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita juga untuk tetap melaksanakan ibadah zahir. Ibadah zahir, ibadah batin, ibadah rasa. Jadi kalau ibadahnya sudah pada makom rasa, itu akan terasa nikmat. Makanya penting dohirnya benar, sholatnya benar, kemudian hatinya juga bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di situ nanti akan muncul pada level rasa, akan nikmat rasa dina sholat, rasa muraqabah, rasa ditatap. Jadi kalau ibadahnya sudah pada level rasa, ibarat tadi makanan kalau tidak ada rasanya tidak nikmat. Ibarat tadi buah, kalau kaduna tapi eusina teh tiis, itu kan juga sama, tidak ada rasanya, tidak nikmat. Tapi kalau ada rasanya nikmat. Sama juga ibadah kita dengan Allah itu mesti ada rasanya supaya nikmat. Kenapa kita capek? Kenapa kita beban? Terlalu sholat, berangkat ke masjid, ngaji, baca Quran jadi beban. Karena menganggap bukan kebutuhan. Karena masih merasa itu adalah kewajiban. Tapi kalau merasa itu adalah kebutuhan, butuh kita ku Allah. Butuh kita rezeki ku Allah. Nah, maka penting untuk melaksanakan itu sebagai kebutuhan. Ibarat makan butuh, walau bagaimanapun tetap kita akan makan. Minum juga butuh, walau bagaimanapun kita tetap akan minum karena kita butuh. Kenapa kita tidak merasa butuh? Boleh jadi merasa tidak butuh, ibarat tadi orang lapar. Saking laparnya banget lapar, kaliwat laparna. Jadi tehayang makan naoge sarua. Orang kaliwat hatena saking geus tebel ku dosa, tebel kolbuna kalimputan ku dosa, geus embung zikrullah, embung zikir la ilaha illallah. Nah, sementara kita hadirin jamaah rahimakumullah akan wafat, akan kembali kepada Allah. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah dakhala jannah, akan masuk surga. Akhir kalamihi itu hadirin jamaah rahimakumullah, akhir kalamnya itu kalau setiap harinya sudah biasa menyebut la ilaha illallah. Kalau dalam kehidupannya selama hidupnya dia benci dengan la ilaha illallah, tidak mau mengucap la ilaha illallah, bagaimana mungkin akhir kalaminya la ilaha illallah? Sebab matan nasu bima ya'isubi. Orang wafat itu tergantung sebagaimana kebiasaan. Kalau biasanya tidak mengucapkan la ilaha illallah, bagaimana nanti bisa mengucapkan la ilaha illallah? Makanya la ilaha illallah itu dibiasakan dari sejak kita sekarang. Sejak hidup. Jangan nanti ketika kita sudah wafat, sudah dikubur. Kalau sudah wafat, sudah dikubur mah, sudah tidak bisa mengucapkan lagi la ilaha illallah. Maka kenalilah Allah dari sekarang. Sebutlah Allah dari sekarang. Jadi biasa. Main bola, latihan terus kan. Main oke, latihan terus. Setiap minggu berapa kali terus. Akhirnya kan Persib menang. Karena latihan terus. Coba kalau tidak pernah latihan, tiba-tiba main saja begitu, eleh pasti. Tapi lamun latihan, terus latihan, ya kita juga sama. Kaki terus aja ke masjid, mulut terus aja berzikir, mata terus aja membaca Quran misalnya. Maka sering latihan, dina akhirnya pas ketika ajal datang, ketika istihdar, ya sudah terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak berat. Ibarat trek tadi main, coba lamun teu pernah latihan, moal menang. Batur punya strategi A, strategi B, strategi C, itu posisi 5-2-1 atau dan sebagainya. Kalau tidak pernah latihan, tidak akan menang.
Tapi karena terus latihan dan latihan, akhirnya bisa menang. Maka begitupun dengan la ilaha illallah, kalau sering kita ucapkan, kalau sering kita bunyikan, maka insya Allah di akhir hayatnya bima ya'isu sesuai dengan kebiasaan. Dia biasa lagi zikir, dia biasa lagi mengucapkan la ilaha illallah, maka penting untuk dibiasakan. Matan nasu bima ya'isu bi. Innalillah, kita dari Allah. Kenalilah kita itu dari Allah. Wa inna ilahi, dan kita akan kepada Allah. Yang kembali kepada Allah itu apa? Jasad, bukan. Diri kita itu ada jasadnya, ada dirinya. Ada ruhnya. Ruhnya inilah yang akan kembali kepada Allah. Dirinya. Diri. Bukan ini. Nanti kan ditanya di alam kubur. Marrabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma ikhwanuka. Akan ditanya. Dan yang mampu menjawab adalah amaliyah di dunia. Kalau kita tidak kenal ke masjid, kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak mengenal Quran, kalau kita tidak pernah membaca sholawat, bagaimana bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Sementara di dunia juga tidak kenal. Nah, maka yang kembali kepada Allah itu adalah diri, ruhnya, dirinya. Kalau ini jasad mah dikubur selesai. Tapi yang belum selesai itu ya tadi dirinya ditanya, ruhnya ditanya. Siapa Tuhanmu? Rek ngapalkeun teh ayeuna walaupun sudah bocor, kalau bukan kelakuannya tidak akan bisa menjawab. Nah, maka yang kembali kepada Allah itu bukan nanti, tapi dari sekarang sejak hidup kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah dalam level syariat tadi, sholat, baca Quran, ngeluarkan sodako, itu kembali pada Allah dengan syariat. Kembali Allah dengan qalbu, yaitu yakin, ingat selalu pada Allah. Orang yang ingat, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Dengan mengingat Allah itu tanda bersyukur. Orang tidak bersyukur melupakan Allah tandanya kufur. Jadi cukup hidup itu ya syukur, kufur, syukur, ingat Allah, syukur, melupakan Allah, kufur. Ketika ingat kepada Allah, setan jauh. Ketika lupa kepada Allah, setan mendekat. Itu begitu, sederhana. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka penting memperbanyak zikrullah ini, penting memperbanyak mengingat Allah ini, baik secara lisan maupun secara qalbu. Sebab ini kalau dibiasakan ibadah dari syariat, kemudian hakikat, kemudian thariqat dan ma'rifat. Hakikat, thariqat dan ma'rifat itu adalah buah dari amal, buah dari perbuatan. Buahnya adalah akhlak. Jadi buah syariat, buah hakikat berbuah menjadi akhlak. Batang bagaimana ada buahnya kalau batangnya enggak ada, ibarat batangnya, pohonnya, hakikatnya, buahnya adalah akhlak. Akhlak tidak akan ada, buah tidak akan ada kalau tidak ada batang. Maka sholat penting dilakukan, zakat penting dilakukan, sebab nanti akan berbuah menjadi akhlak. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang disebut dengan syariat, buah atau ilmu yang mempelajari berkaitan dengan syariat. Itu dari Islam, kemudian buah dari ilmu yang mempelajari tentang hakikat dari iman itu adalah hakikat, ilmu yang mempelajari tentang ihsan adalah tasawuf. Tasawuf ada dua, ada tasawuf amali, ada tasawuf nadari. Level-level dikir pada Allah, dikir pada level syariat dengan menyebut, dengan gerakan. Dikir kepada Allah pada level hakikat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dikir pada level tarikat dengan rasa muraqabah, rasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikir pada level ma'rifat adalah dengan cara dipandang, dengan cara memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun yang kita lihat, yang kita pandang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya harus ada.
Kalau orang benci tasawuf, dipastikan dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ilmu ini adalah sama-sama isinya dari baginda Rasul, dari Quran, dari hadis yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita garap, yang perlu kita kaji ke depan selamanya. Sekian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.